Jadi situs ini digunakan untuk membantu kita ya melihat ada jurnal apa aja sih yang dikelola di Indonesia. Di sini ada 5.565 gitu. Jadi banyak sekali. Dan satu jurnal itu bisa diterbitkan di dalam beberapa edisi, dan satu edisi itu ada beberapa tulisan. Jadi kalau kita diminta hanya untuk mencari 5 tulisan, sebetulnya ya akan banyak sekali pilihan-pilihan ya. Jadi kita lihat di sini, dan semakin tinggi ininya ya, disebutnya tuh indeksnya, maka semakin rendah angkanya ya, tetapi dia semakin bagus. Nah, kita juga bisa search gitu ya, bisa search juga, bisa ada advanced search-nya, kita mau melihat areanya tentang apa ya, kita nih masuknya eh, engineering misalnya ya. Nah, jadi ini bisa kita kelompokkan. Nah, ini kalau saya tuh sampai seperti ini, dan mudah-mudahan anak-anak juga, karena tidak susah gitu ya untuk mengetahui mana yang berkualitas, mana yang enggak. Jadi jangan, ya tadi nggak boleh kuper kan, sebagai seorang akademisi, kita nggak boleh kuper. Dengan searching seperti ini saja kita sudah bisa melihat bahwa, oh ternyata banyak ya jurnal. Jurnal Unpas mana? Aduh, jurnal informatika belum ada, mohon doa supaya kita punya jurnal sendiri. Tapi kalau Unpas sendiri banyak jurnalnya ya, jurnal yang diterbitkan oleh Unpas sudah ada. Kita bisa juga menulis ke jurnal atau jurnal yang dimiliki oleh si Fakultas Teknik. Nah, kalau saya pindah ke tab ini muncul nggak? Atau saya stop share dulu ya. Nah, Unpas juga sudah ada ya, jurnal kita juga bisa melihat. Dan memang kalau informatika belum ada, karena kita masih ikut ke jurnalnya fakultas. Jadi khusus informatika belum ada, ini insya Allah ya dosen-dosen bersemangat sih untuk menerbitkan. Tetapi kita juga sudah ada sebetulnya jurnal yang di Fakultas Teknik. Nah, kita ikutnya ke sana ya. Nah, ini food teknologi ini punya pangan. Nah, jadi seperti inilah kalau kita mencari referensi. Jadi pertama kita bisa melihat ke Sinta ya, kita bisa melihat ke jurnalnya Unpas, tapi yang utama kita ke Google Scholar ya. Nah, sebetulnya ada lagi yang disebut dengan Simago ya. Nah, apakah sudah muncul ini tulisannya Simago? Ada, Bu. Kalau di tab bisa pindah-pindah ya. Oke. Nah, Bisa, Bu. Simago ini untuk memastikan, kalau ini sih biasanya gini, kalau Indonesia udah aman lah, dengan Sinta tuh kita udah terlindungi ya, kita ngeceknya ke Sinta aja. Tapi biasanya kita juga diminta untuk publikasi itu skalanya internasional. Dan saya harus tahu juga kan kalau internasional kan kita nggak ngerti mana yang bagus, mana yang enggak gitu. Sehingga kita melihat ke sini, ke Simago ini. Ini adalah sama sih seperti Sinta juga, tetapi dia memang skalanya internasional. Nah, ini cocok untuk teman-teman ya, teman-teman dosen atau ya kalau kami memang diminta tuh publikasi itu internasional sebetulnya ya, supaya pemeringkatan kita naik gitu. Kalau anak-anak sih nggak apa-apa yang nasional juga ya, atau kita mencari referensinya cukup yang nasional, boleh banget gitu. Nah, kalau saya sih harus ke sini, jadi harus ngecek ini jurnalnya. Saya mau belajar AI, nah, saya masukin ke computer science kan, saya mencari referensi tentang AI karena saya lagi belajar. Nah, saya lihat country-nya semua aja atau yang Amerika semua aja kali ya. Jadi saya akan melihat semua referensi terkait AI, all type, mau jurnal, buku, atau dari hasil seminar ya. Saya cari jurnal dulu deh. Nah, tahunnya mulai dari 5 tahun terakhir juga nggak apa-apa sebetulnya. Nah, muncullah ini seperti ini. Sama seperti Sinta ya, di jurnal juga kalau skala internasional itu disebutnya
Kalau makin berkualitas disebutnya Q1 gitu ya. Q1, ini Q1 semua. Ini ya orang-orang tuh ya di dunia akademisi, biar kalian tahu, peneliti yang saking bonafitnya, maka dia disebutnya, maka tulisan-tulisan dia akan diterbitkan di jurnal yang kualitasnya Q1. Nah, Q1 ini susah banget ya. Di Unpas juga jarang sekali dosen kita yang bisa menembus. Jangankan di Unpas, di Indonesia juga tidak terlalu banyak ya dibandingkan dengan banyaknya penulis atau peneliti sedunia. Begitulah posisi kita ya. Jadi kalau saya ke sini karena saya harus memastikan dan saya mengajarkan juga teman-teman dosen reference ke sini ya supaya kita tidak sampai tertipu ya. Kadang-kadang ada yang menawarkan, mau nggak sini tulisannya saya terbitkan di jurnal saya, silahkan bayar $5.000 misalnya gitu ya, nanti diterbitkan. Terus saya lihat, kok dia nggak terkenal ya, ya jangan mau, berarti kena scam ya, scammer juga gitu. Nah ini ya, jadi saya ke Simago. Kalau yang lokal itu ke Unpas juga kita bisa lihat ya, rumah sendiri. Kemudian kita juga bisa melihat ke Sinta ya. Jadi saya lihat jurnal-jurnal yang bagus-bagus gitu ya, senasional ini. Jadi referensinya ke sana. Nah, apa yang terjadi kalau kita sudah ke sini? Maka kita bisa klik ya. Klik, lalu dia akan lari ke ininya, ke penerbit si jurnal itu. Nah, di sini dia ya, kita lihat ya, ini judul-judul yang jurnal itu terbitkan. Nah, Intelligent Monitoring System, nah, Dynamic Model and Robust. Nah, biasanya tidak semua jurnal ini bisa kita akses. Kalau saya lihat ya, sistem pakar diagnosa penyakit tanaman padi berbasis web dengan forward and backward chaining. Nah, ini sangat bagus. Kenapa? Karena ada sitasi. Sitasi itu artinya orang yang menggunakan tulisan ini sebagai referensinya. Kita klik ya. Seperti apakah? Nah, muncul. Kita bisa download. Kalau kita lihat, jangan lupa dicek ini tahun berapa ya tulisannya. Kita harus cek juga ya, memenuhi persyaratan. Wah, 2009. 2009 udah kelamaan ya, berarti tidak memenuhi persyaratan. Oke, jadi kita cari lagi. Wah, ini bahasa Inggris. Saya mau nyari yang Indonesia. Nah, jadi banyak cara, tapi memang saya menyarankan pintu masuknya juga yang sudah kredibel gitu ya. Jangan sampai kita mencari lewat belakang, lewat gang belakang, lewat pintu samping, pintu belakang. Jangan, kita masuknya pintu depan. Pintu depan tuh ya pintu-pintu di sini. Ya, jadi scholar ya. Misalnya kita mau penelitian apa sih? COVID, machine learning, for COVID-19. Nah, gini aja dulu gitu ya. Nah, ini akan banyak banget karena COVID-19 kan kemarin ya, 2020 semua. Baru semua gitu ya. Wah, ini sih orang berbondong-bondong ya machine learning terkait COVID-19 tuh, lihat nih. Kita lihat 151.000 result dalam 0,09 detik. Tuh, bagaimana caranya mencari yang kira-kira memudahkan kita gitu ya. Nah, saya sih akan mencari yang di sininya ada kalau nggak HTML dia PDF. Sehingga PDF itu artinya memang bisa kita download. Nah, saya cek ini ya. Machine learning and deep learning algorithm. Saya klik, saya download. Kebayang ya, jadi memang kita mencari ini apa sumber-sumber tuh dari pintu masuknya yang bagus gitu ya, jangan searchingnya nanti nyasar. Saya takutnya nyasar aja gitu kalau tidak disiapkan dengan baik gitu ya.
Oke ya, jadi ini downloadnya lama banget. Nah, jadi silakan ya beberapa petunjuk. Sebetulnya saya juga ingin menunjukkan ya, ada situs pengindeks namanya IEEE Explore. Kemudian kalau tadi di slide ada yang namanya IOP ya, IOP Science. Tapi ini memang biasanya sih internasional. Jadi kalau kalian memang ingin mencari referensinya internasional, bisa ke sini ya. Tapi saya aja lama banget di sini karena seneng juga ya, karena melihat banyak banget ya orang-orang udah pada kayak gini nih orang-orang. Jadi kita ini terbuka gitu ya dan jadi semangat karena ya tadi nggak boleh kuper kan. Jadi begitu melihat orang lain udah pada melakukan macam-macam, wah ada ya ide seperti ini, saya mau ikutan. Nah, jadi semangat gitu. Jadi memang tugas pertama kita pertama memang referensi dulu ya, googling. Namun googlingnya sekarang melalui pintu-pintu masuk yang memang tidak terlalu jauh lah ya. Nah, ResearchGate juga sama. ResearchGate ini bisa login via sosmed ya. Makanya saya sosmed karena memang diperlukan untuk login seperti ini. Saya jarang buka. Nah, di sini juga kita bisa mencari berkenalan dengan sesama researcher ya. Kita juga bisa melihat aktivitas ya. Dan kita bisa juga melihat orang-orang yang interest pada tulisan kita, dan kita juga bisa berdiskusi atau ngobrol ya dengan orang-orang yang riset yang sama. Nah, ini sebetulnya kalau mahasiswa bisa berpikir seperti ini luar biasa ya, karena di sini juga banyak kok mahasiswa. Tidak harus mahasiswa S2, S3, S1 juga saya lihat ya. Ya bikin aja akun di sini, kemudian dia melihat-lihat tulisan, terus mencoba kenalan dengan yang ada di tulisan tersebut, minta bahannya, nanyain boleh ikutan nggak. Bahkan ya, kalau yang tertarik untuk studi lanjut, untuk mencari beasiswa dan lain sebagainya, ini adalah pintu masuk untuk berkenalan dengan orang-orang yang kelihatannya bidangnya sesuai dengan yang kita passion, kita minati. Nah, jadi memang bergaulnya harus berubah ya. Kalau nanti, apalagi nanti pas sudah semester saatnya fokus pada tugas akhir, gaulnya tuh digeser sedikit ke sini gitu ya. Jadi ya memang fokusnya di sini khusus diskusi terkait berbagai penelitian. Ya, jadi banyak pintu masuk ya. Kalau yang ini saya ke sini sama ya, tapi kalau organisasi ini tuh biasanya harus ada membership dan dia berbayar ya. Sehingga dan cukup besar, dan harusnya yang berlangganan itu biasanya institusi. Jadi kalau waktu saya kuliah di ITB, ITB-nya langganan. Jadi saya kalau browsingnya di kampus dengan internet dari ITB itu semua ini kebuka gitu ya. Jadi saya bisa melihat berbagai saya cari tulisan saya aja ya sebagai contoh. Saya pengen tahu gitu ya kira-kira orang-orang atau tulisan-tulisan yang mau kita jadikan referensi ada nggak di sini? Nah ini bisa. Nah, tapi akan kekunci begini karena memang tidak di open ya, tidak bisa kita akses. Satu-satunya cara adalah kita minta tolong yang memang bisa berlangganan ya, kampus-kampus yang berlangganan supaya minta tolong kita carikan paper ini gitu ya. Sebetulnya ada cara lain juga ya untuk mendapatkan paper-paper. Tapi yang di awal ini maksudnya cara lain itu cara lewat belakang gitu ya. Itu ya seperti kalau nyari film, cari film bajakan, kalau nyari lagu bajakan, buku bajakan, paper juga ada paper bajakan ya, tapi saya nggak tahu itu layak untuk diajarkan atau enggak karena sebetulnya ya itu melanggar hak cipta sebetulnya ya. Nah, jadi
banyak pintu masuk, silakan googling ya, sebanyak-banyaknya. Kalau diperlukan 5 paper, sebetulnya kita asumsi googling lah 10 kali lipatnya. Kita nyari judul-judul sampai 10, tapi kita ambillah 5 yang kira-kira paling menarik nih, atau paling mendekati apa yang sedang saya minati. Ya, jadi belajar googling dulu. Sebetulnya setelah googling itu nanti kita kumpulkan ya, dan kita menggunakan tools untuk mengumpulkan paper tersebut. Karena ini yang diminta untuk di kita ini tidak muluk-muluk ya, cukup 5. 5 tuh udah sedikit sebetulnya. Daftar referensi yang baik itu sebetulnya makin banyak itu makin bagus ya. Sehingga referensi itu harus dikelola, maka ada tools-tools yang untuk mengelolanya. Ada yang namanya Mendeley, kalau saya diajarin pakai Zotero ya. Jadi tools untuk mengelola referensi-referensi. Karena kalau studinya makin tinggi ya, seorang dosen, seorang peneliti, dia akan membutuhkan banyak sekali referensi sampai ratusan gitu. Saya pusing kalau cuma dilihat di drive saya gitu ya, atau saya simpan di lokal penyimpanan ya, di hard disk saya. Susah nelusurinya, maka banyak tools untuk memudahkan ya. Yang paling terkenal namanya Mendeley. Nah, anak-anak sih kelihatannya belum belum perlu, tapi kalau belum perlu ya karena hanya untuk 5 paper. Tapi kalau pernah dengar apa sih Mendeley? Mendeley. Nah, itu sebetulnya mudah kok cara menggunakannya, downloadnya juga bisa ya, berbagai versi, dan eh, dan memang orang-orang akademis itu banyak menggunakan ya. Jadi silahkan aja kalau eh, supaya merasa sebagai peneliti, nah kita gunakan aplikasi-aplikasi yang memudahkan mengelola referensi-referensi yang kita gunakan. Ini contohnya ya. Baik anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya.